Ya, halo teman-teman semua. Kenalin aku Husain Akbar dari Sipil Angkatan 2020. Di sini aku mau coba bantu teman-teman buat ngerjain UTS Unstruck 2 tahun lalu ya. Nah, untuk soalnya seperti ini, bisa dilihat di sebelah kiri. Untuk persoalannya ada kayak portal gitu, tapi kakinya ada yang miring. Nah, ini nanti ada ketentuan-ketentuannya dan diminta untuk menggambarkan soalnya sesuai NIM teman-teman. Terus kita menganalisis menggunakan metode cross dan menggambar, menghitung FBD-nya, terus menggambar bidang NDM-nya, dan juga menghitung perpindahan horizontal titik satu. Oke. Untuk pengerjaannya ini bisa dilihat di sebelah kanan ya. Aku perbesar aja. Nah, untuk yang pertama tadi kita harus menggambarkan soalnya dulu sesuai dengan NIM kita. Ini aku udah gambar dengan dimensi-dimensi yang udah ditentuin tadi. Nah, aku NIM-nya 080. Tadi di ketentuan itu untuk NIM yang bernilai 0 maka dianggap 10 ya. Oke. Terus didapat L24-nya ini yang miringnya itu sebesar 8 meter. Lalu untuk bebannya B plus C 8/10 dibagi 2 dapat 9 ton. Lalu untuk ukuran baloknya 30/80 aku buat meter jadi 0,3 sama 0,8, kolomnya 30 kali 60 jadi 0,3 sama 0,6 dan modulus elastisitasnya 200.000 kg per cm persegi. Aku ubah jadi ton per meter persegi, jadinya dikali 10 jadi 2 juta. Oke, yang pertama kita analisis dulu ya menggunakan metode cross. Langkah pertama kita cari inersianya dulu, inersia baloknya dengan cara make ban biasa. 12 kali B kali H pangkat 3 didapat 0,0128 meter pangkat 4. Lalu untuk inersia kolomnya didapat 0,0054 meter pangkat 4. Nah, di sini kita tinjau dulu derajat goyangannya atau S dengan rumus itu 2J kurangi 2F tambah 2H tambah R tambah M. Nah, untuk J-nya itu titik kumpul atau joinnya. Ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk F-nya, fix-nya ada 2, 1, 2. Untuk H-nya, hing atau sendi dan roll kan nggak ada, jadi 0, 0. Untuk M-nya membernya ada 3. 1, 2, 3. Udah tambah 3, jadi ini 4 tambah 3, 7. 8 kurangi 7, 1. Nah, maka portal bergoyang. Kalau 0 kan nggak bergoyang ya. Lalu saja kita menentukan momen primer ya. Karena ini ada di ujung-ujung dengan kita anggap di sini menjadi jepit. Nah, kan A sama B-nya nggak ada ya. Jadinya P kali A kali B jadi 9 kali A-nya nggak ada. Misal kita tinjau yang 1, 2 ini 0. Jadi P kali 0 kali B-nya sekian per L. Jadi anggap aja 0 ya. Karena nggak ada jaraknya. Ya, sesuai juga sama M21-nya 0 juga. Lalu kita cari koefisien distribusinya untuk menentukan distribusi momennya, faktor distribusi. Pertama di titik 1 kita tinjau, kita anggap jepit ya, jadi 4 EI per L. 4 EI per L di titik 1, 2. 4 per EI 1,3 banding 1,2 di titik ini. Jadi 4 EI per IK ini per L-nya 4 dibanding dengan 4 EI per I balok dibagi L-nya 8. Nah, didapat 0,0054 banding 0,0128 dibagi 2. Nah, ini kan 0,0128 bagi 2 bernilai 0,0064 ya. Ini buat distribusi momen kan. Jadi di titik ini per titik yang jumlah dari titik yang ditinjau. Nah, ini juga dapat 0,458 buat faktor distribusi di 1/3-nya dan
0,542 untuk faktor distribusi yang baloknya. Nah, untuk di titik 2, titik sini, itu sama seperti tadi, kita anggap balok, kita anggap jepit-jepit. Jadi 4i per L, 4i balok, per L-nya 8, lalu 4i per K, 4i K per L. Jadi I kolomnya, kan tadi ini kan, I kolomnya sekian, dibagi 8. Kita bisa coret yang sama, dapat ini. Lalu kita cari faktor distribusi untuk di 21 sini. Didapat 0,703. Lalu di faktor distribusi 24 kita dapat 0,297. Oke, lanjut. Kita ke perjanjian arah dulu ya. Kita searah itu positif dan berlawanan itu negatif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita tinjau goyangannya. Nah, ini kan goyangannya untuk ini berlawanan, jadi kita anggap negatif. Dan ini B-nya searah positif dan C-nya berlawanan negatif. Nah, kita masukkan dari EI kali perpindahannya dibagi dengan L kuadrat. Kita masukkan tadi EI-nya ya, ini maaf tadi ada 6-nya, saya lupa, ini ada yang terhapus. 6 EI per L kali delta ya. Nah, langsung dimasukkan. Ini juga ada negatifnya, mohon maaf, mungkin nggak terlihat ya. Jadi min 6 kali E-nya 2 kali 10⁻6, kita udah ubah jadi ton per meter persegi, dikali dengan I kolomnya sekian, dan dikali dengan perpindahannya dibagi dengan L kuadratnya 4 kuadrat. Didapat min 4,050 delta ton meter. Yang ini didapat 2400, sesuaikan dengan E-nya sekian, 2 kali 10⁻6, lalu I baloknya 0,0128. Nah, didapat 2400, lalu untuk titik C-nya, tinjauan goyang titik C, ini ada minnya min 6 kali 2 kali 10⁻6 dikali 0,0054 karena ini harusnya kolom, dikali dengan perpindahan per 64, didapat min 1012,5 perpindahan ton meter. Nah, kita permudah dalam satuan X agar tinjauannya mudah. Jadi dibagi dari yang paling kecil yaitu ini, dibagi 1025, didapat ini min X, ini 2,37, ini min 4X. Oke, kita masuk ke tabel distribusi momen goyangan dalam satuan X. Di batang 31 kan ada 4 titik ya, 3, titik 1, titik 2, titik 4. 3, 1, 2, 4. Nah, kita batangnya itu 31, 13, 13, 12, 21, 24, 42. Nah, kita masukkan juga koefisien distribusi yang tadi telah kita cari, 0,458 di 13, 0,542 di 12, lalu 0,703 di 21 dan 0,297 di 24. Oke, lanjut kita masukkan momen goyangannya. Karena tadi momen primernya 0, jadi kita hanya memasukkan momen goyangannya, yaitu min 4, lalu 2,37, 2,37, min 1, min 1. Nah, oke, lanjut. Kita ke distribusinya. Distribusi ini udah aku tulis di sini dengan min jumlah baris sebelumnya, atau ini momen goyangannya kalau misalnya yang di awal ini dikali dengan faktor distribusi. Jadi min dalam kurung min 4 ditambah 2,37 dikali 0,458. Kan min ini kan dapatnya min 1,3
0,63 ya, dikali min kan plus. Nah, plus 163 dikali 0,458 didapat 0,743, selaras dengan yang lainnya juga dengan rumus yang sama. Lalu untuk induksinya kita pindahkan ke batang yang lain, yaitu dengan dibagi 2. Ini juga dibagi 2, ini dibagi 2 juga. Lalu kita induksi sekian hingga mencapai 0 sama 0. Kalau di perhitungan besok mungkin kalian cukup 4 kali atau 5 kali mungkin udah cukup karena keterbatasan waktu ya. Ini karena aku ngerjain biar sesuai, jadi aku ada banyak, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali induksi ya. Nah, didapat momen akhirnya itu yang batang 31 min 3,466, lalu yang batang 13 min 2,931, lalu yang 12 2,93, yang 21 1,595, yang 24 min 1,595, dan yang di batang 42 min 1,297. Kalau buat kontrolnya ini tinggal dijumlah aja, hasilnya nanti 0. Oke. Lanjut kita untuk mencari momen goyangannya. Jadi kan tadi ini dalam satuan X, kita kalikan dengan X semua. Nah, lalu kita permisalkan. Dia untuk gambarnya seperti ini permisalan saya. Saya mengikuti acuan dari modulnya Prof. John ya, kebetulan. Jadi mungkin dosen lain agak berbeda, sama aja, yang penting kalian sama permisalannya, jadi kayak searah positif atau berlawanan negatif kayak punya saya atau sebaliknya. Nah, lalu di superimpose goyangan kita tinjau dari batang 31 di sigma M3 sama dengan 0, maka min H1 kan tadi saya berasumsi searah positif, lalu ini kan kiri positif dan ke atas positif. Ini petinjauan saya. Nah, jadi untuk 31 kanan kan min, terus ditambah dengan ini momennya min 3,466x ditambah dengan momen 13 min 2,931. Lalu didapat H1-nya dengan menjumlahkan ini lalu dibagi 4 min 1,59925x. Nah, untuk batang 12 kita tinjau sigma M1 sama dengan 0. 1 sama dengan 0 berarti didapat min V2 dikali 8. Ini kan min V2 dikali 8 dengan jarak bentangnya ini balok 8 meter. Lalu ditambah dengan momen-momennya 2,931x dan 1,595x ditambah dengan ini berat beban yang di sebelah sini ya, 9 dikali 8. Nah, didapat 9 ditambah 0,56575x. Nah, untuk bentang 24 ini kita tinjau sigma M2 sama dengan 0. Jadi min V2 dikali 4 min H2 dikali miringnya ini dengan Pythagoras yang tadi ada. Ini kan tadi 8 lalu di Pythagoraskan didapat 6,9 terus ditambah dengan min 1,595 dari momennya dan ditambah dengan min 1297x sama dengan 0 dikalikan biasa, lalu saya pindah H2-nya. Nah, nanti didapat H2 5,2174 kurangi 0,7471x. Nah, untuk di bentang 12 kita tinjau 12 kita tinjau sigma H sama dengan 0. Jadi H1-nya kan ini kan di sini. H1 H2-nya.
Karena ini ke kiri berarti di batang 1-2-nya ke kanan, lalu ini ke kiri di sebelah kolomnya berarti nanti ke kanan. Jadi seperti ini gambarnya. Kita jumlahkan sama dengan 0 dengan 1-2 yang telah dicari tadi. Kita masukkan substitusi min 1,5925x tambah dengan 5,2174 dikurangi 0,7471x. Nah, nanti kita samakan yang ada x-nya, kita pindah ruas, lalu dapat x sekian, 2,2236 ton meter. Nah, untuk momen akhirnya kita substitusikan nilai x ini ke persamaan tadi ini yang dalam satuan x. Nah, kita kalikan min 3,466 dikali 2,2236 dan seterusnya didapat sekian. M 31-nya min 7,07, lalu M13 nya min 6,517, 12-nya 6,517, M21 3,54, M24 min 3,547, lalu M42 min 2,884. Lalu kita juga masukkan ke H2 dan H1-nya. Untuk H1-nya terlebih dahulu dikalikan didapat sekian dan ternyata sama ya H1 dan H2-nya. Oke. Lalu kita gambar dulu free body diagramnya atau FBD dengan memasukkan momen-momen akhir terlebih dahulu yang telah kita dapat. Kita mulai dari batang 1-2 dahulu. Untuk tadi kan perjanjiannya searah jarum jam positif dan berlawanan negatif. Nah, 6,517 di sebelah 1-2 ini kita searah, lalu M21-nya 3,547 searah juga. Nah, untuk mencari lawannya atau vertikalnya ini yang 7,742 kita cari dengan bisa seperti ini, ditinjau satu-satu dari M12-nya ini. 6,517 kan ini searah, berarti lawannya searah, kita buat berlawanan kan. Berarti untuk berlawanan yang sebelah sini ke bawah, sini ke atas kan nanti jadi berlawanan. Nah, dengan dibagi dengan jaraknya 6,517 dibagi 8 dapat 0,815, sesuaikan dengan sebelah kanannya 0,815. Nah, lalu untuk tinjauan yang kedua, untuk momen yang sebelah ini kan searah juga, kita lawan juga searah, berarti lawannya berlawanan, berarti yang sebelah kanannya ke atas, sebelah kirinya ke bawah kan, biar berlawanan arah, yaitu momennya dibagi dengan jarak, nanti dapat 0,443. Kita tulis 0,43 di sini. Lalu untuk bebannya kita lawan dengan 9 ton juga ke atas semua. Nah, lalu dijumlah didapat 7,742 di sebelah kiri, arahnya ke atas kan, arah ini kan 9 dikurangi ini. Lalu yang ini arahnya ke atas juga karena ini ke atas semua, sebesar 10,258. Nah, setelah itu kita distribusikan kita tinjau ke yang sebelah kirinya dahulu. Lalu kan ini sudah ke atas 7,742, biar ada yang melawan, itu 7,742 ke arah bawah atau menekan kolom yang sebelah kiri. Lalu untuk melawan juga yang bawah 7,742. Nah, untuk mencari yang horizontal di kolom ini atau vertikal di kolom ini ya, secara perhitungan ini tadi sama seperti yang tadi, dengan memperhitungkan momen. Karena ini tidak ada beban, berarti hanya momen aja yang berpengaruh. Karena ini momennya berlawanan arah jarum jam, ini kan tadi dimasukkan dulu min 7,707 karena min berarti berlawanan, lalu min 6,517 berlawanan juga. Untuk cara cepatnya bisa kita jumlahkan saja ya, tidak perlu satu-satu seperti ini. Jadi kan ini dijumlahkan sekitar 14 gitu ya, 14, sekian lah, 14,2 gitu. Nah, dijumlahkan. Untuk lawannya berarti searah jarum jam kan, berarti yang sebelah atas ini ke kanan dan sebelah bawah ini ke kiri. Jadi nanti biar lawannya itu searah jarum jam, untuk melawan yang berlawanan momennya ini, berarti 14,2 ini dibagi dengan 4 didapat 3,556. Oke.
Lalu kita plotkan karena ini udah ke kanan, jadi yang di balok ini ke kiri, sebesar yang sama, dan sebelah kanannya juga 3,56. Nah, untuk kolom yang miringnya ini, pertama kita plotkan terlebih dahulu. Yang tadi ini kan kita dapat 10,258 di sini, karena dia ke atas, berarti lawannya harus di bawah, ke bawah, 10,256. Ini juga berarti lawannya ke atas. Lalu yang ini ke kanan sebesar 3,556, kita lawan ke kiri 3,556, dan ini juga ke kanan untuk melawannya. Nah, untuk mencari pemain yang melawan ini, kan ini yang tadi berapa? Ini ya 24 min 3,547 berlawanan. Ini berlawanan arah, dan min 2,884 berlawanan arah. Kita superimpose ke sini. Kita permudah agar bisa mendapat yang tegak lurus, gaya normal dan gaya melintangnya. Nah, untuk gaya melintangnya terlebih dahulu, ini didapat 10,8569. Mohon maaf, gaya normalnya yang searah dengan kolomnya ini 10,258 kuadrat akan dari 10,258 kuadrat ditambah 3,56. Dapat ini ya, dari ini. Kan ini 10,256 begini. Dan nah, resultantenya kan di sini 10,256. Lalu untuk yang arah ininya 0,8038 itu dari yang tadi momennya. Ini dijumlah dibagi dengan jaraknya. Berarti sekitar 3,547 ditambah 2,884, sekitar 6-an gitu ya. Dibagi dengan ini panjang ini 8 meter. Dapat 0,803875. Oke, setelah didapat semua kita bisa menghitung, bisa membuat bidang NDM-nya. Untuk bidang N-nya kita buat aja yang bidang N kan 3,556 tarik. Untuk tarik berarti positif ke atas. Lalu bidang N-nya ini tekan ya, 7,742 berarti negatif. Lalu untuk sebelah kolomnya yang sebelah kanan, untuk yang ini tekan juga berarti bernilai negatif, berarti di bawah ya, sekitar 10,8569. Lalu untuk bidang D nya kita tinggal plot aja dari yang kolom sebelah kiri. Ini kan searah jarum jam ya untuk menghasilkannya, ini ke kiri, ini ke kanan. Seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Ini kalau ke kiri positif, yang sebelah bawahnya ini berarti 3,556 positif. Lalu untuk yang sebelah baloknya kita mendapat 7,742, yang 7,742 positif sampai ini. Lalu ada 10,258 dikalikan dengan jaraknya, jadi ada di sini sampai sini kayak gitu. Jadi 7,742 sampai batang ini. Lalu sebelah kanan sedikit ada gaya melintang 10,258. Lalu untuk sebelah kolom miringnya didapat 0,80387 nilai positif ya, karena tadi ini kan kalau dipandang sebelah kiri sini kan akan bernilai positif karena ini ke kiri, ini ke kanan, sebelah kanannya. Oke, lalu kita plotkan bidang M nya. Jadi kan 7,707 berlawanan berarti negatif. Lalu 6,517 nya nilai positif, jadi di sini positif. Kalau tadi normal dan juga lintangnya kan sebelah kiri positif, atas positif. Nah, kalau ini berkebalikannya, kalau momen yang kirinya negatif, bawahnya atau kanannya ini positif ya. Seperti biasa, perjanjian biasa. Lalu untuk yang baloknya sama, dapat 6,517 searah jarum jam berarti positif.
berarti yang sebelah kanannya 3,547. Lalu yang momen miringnya ini juga sama, 3,547, seperti ini, positif dan negatif. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu perpindahan titik 1 ya. Untuk perubahan titik satunya tadi kita akan mengetahui bahwa X-nya sama dengan 2,236 ton meter, dan rumusnya ini tadi kan titik A ya, mana tadi, kita permisalkan ini min 4050 atau 4050 perpindahannya ton meter. Nah, kita masukkan aja di min 4050 delta sama dengan min 4x. Nah, kita masukkan x-nya, lalu perpindahannya kita dapat 0,002196 meter atau 2,196 mm. Karena positif berarti ke kiri ya, seperti sesuai perjanjian tadi. Jadi defleksinya tadi seperti penggambaran ini, ke kiri, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan bisa hubungi saya lewat nomor yang bisa kalian minta ke teman-teman yang udah nge-save ya. Ya sekian, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.